visor ini sih, waduh, amazing nih kalau malam. Ini bisa ngeliat mantan nih bro, kayaknya bro. Warna-warna begini nih. Beneran ini, enak banget ini. Coba kita tes ya. Kabarnya sih katanya bisa ngeliat mantan. Coba pas kalau lagi begini, tuh nggak kelihatan. Tapi kalau lagi begini nih, guys, ketemu lagi sama Wahyu Andi S. Di video gua kali ini, gua akan tes nih langsung nih kecerahan dan kejelasan atau tingkat visibility dari visor NHK Iridium untuk GPR Tech Street dan GPR Tech Race. Nah, di sini sudah kita cek ya, dari 4 visor yang gua punya kemarin itu 3 sudah gua tes, rasanya hampir sama. Ada satu yang rasanya mungkin rada berbeda nih. Kalau kita lihat dari tampilan biasa aja gitu ya, dia rada-rada kuning-kuning gimana gitu. Dan yang satu yang tengah itu yang model lama ya. Jadi di sini kita akan jelaskan juga yang model lama dan model baru tuh perbedaannya apa sih. Nah ini kalau yang model lama, kalau bisa dilihat tuh ada stiropos-nya ya, seperti yang video kemarin sudah kita jelaskan ya. Nah kalau yang di visor yang baru tuh nggak ada, tuh dia nggak ada. Dan dia ada pushpinnya juga untuk taruh anti fog ya. Dan di visor yang baru nggak ada. Tapi bila mana kawan-kawan mau pasang pushpin, kawan-kawan bisa langsung pesan pas pembeliannya. Om, saya mau pasang pushpin dong, biar nanti menjelang dan memasuki musim hujan saya bisa pakai anti fog, karena anti fog dia nanti ukuran yang 70. Jadi request saja sama adminnya di helmku.com, bila mana kawan-kawan mau beli bisa langsung pesan yang ada pushpinnya. Kalau tear off sih gua rasa nggak penting-penting banget ya, apalagi kaca-kaca iridium lu pakai ini tear off, jadi ntar pada baret di sini ya brother. Karena juga beda fungsi ya, lu harian nggak perlu pakai kayak gituan lah. Nah jadi memang ini kalau yang kita lihat ya, dia warnanya nih, waduh, tuh rada kuning-kuning gini nih bro. Buat gua sih ini nih kayaknya paling enak buat malam nih. Ini sore ke malam nih, wih jelas nih, cakep nih. Apalagi lu yang suka doyan-doyan touring ya, wah ini sangat membantu nih di luar daerah ya. Cuma gue belum tahu ya kalau nanti dipakai di siang hari yang panas teriknya seperti kemarin perjalanan gue touring, wah itu akan berpengaruh apa enggak sama mata ya. Karena dilihat di sini aja nih, kita simulasi aspal beton ya, yang putih ya, dan ini gue pakai ubin warna putih ya, seperti ini nih penglihatannya nih. Nah tuh jos. Nah tuh. Nah kalau yang biru ini masih enak nih menurut gue nih. Tuh ini pagi, siang, sore, malam masih bisa dipakai nih. Dan kacanya juga begini nih. Cuma permasalahannya kalau kaca yang rada-rada menerawang begini nih, mata kita dari luar itu masih kelihatan nih. Kalau seandainya kita lagi ngelirik angkot gitu, ada cewek, waduh, ngelirik gua lu bang lo katanya. Nah itu masih kelihatan nih. Nah cuma kalau lu mau pakai yang pekat banget, nah ini pakai yang model lama. Tuh yang model lama ya, pekat banget itu iridiumnya. Cuma berbahayanya tuh, waduh, ini nih kalau lu pakai sore ke malam yang kelihatan udah kayak kunang-kunang, yang lu lihat cuma lampu rem depan lu doang nih. Cuma kalau siang nih, wah ini dikdayat. Balik lagi, visor yang lama ini belum berteknologi HDR HD. Beda sama kedua visor ini nih. Kedua visor ini nih, walaupun lu lihat, wah ini nggak begitu ini ya, nggak begitu meredam gelap ya kayak yang di visor lama. Cuma visor yang ini nih udah punya teknologi RHD, dimana lu melihat mungkin terlihatnya silo ya, tapi di dalam helm ketika lu pakai, wah itu nyamannya bos, luar biasa bos, enak banget nih. Nah di video kemarin gue jelaskan ada 4 warna visor yang gue punya ya.
dari keempat visor yang gua punya kemarin ya, yang sudah berteknologi RHD. Nah, yang warna purple, yang warna silver, warna kuning, dan warna biru. Ada 3 visor yang menurut gua daya pandang dan daya lihat dari dalam itu rasanya sama. Nah, ini nih dari yang 3 ini rasanya sama nih. Kalau yang kuning ini gue belum tes di jalan. Gue pengen tahu rasanya seperti apa yang kuning ini kalau kita udah bener-bener real tes di jalan ya. Karena kalau dilihat dari begini nih, itu kayaknya buat siang lumayan silo nih. Tuh, ini enggak? Kalau siang lumayan silo. Nah, kalau yang biru ini siang kayaknya oke nih. Nah, ini sih kita tes simulasi standar aja ya. Nanti kita akan tes di jalan. Gua sama istri gua akan coba riding pakai kedua helm yang gua punya. Kebetulan kalau di gua ini GPR Tech Race ya, tapi sama aja kayak GPR Tech Street. Bentuknya sama. Nah, kalau yang ini sih, waduh, yang ini nih. Gelap nih. Gelap nih. Cuma dari gelapnya ini nih dia nggak punya teknologi RHD nih, bro. Dia gelap-gelap doang, cuma kayaknya kalau untuk meredam panas yang masuk ke dalam visor kayaknya kurang nih. Cuma setahu gua dari keempat visor ini, wah, nanti kan kita akan tes ya. Kita akan tes enaknya di mana. Karena kabarnya ketika kita punya visor ini nih, wah, itu daya pandang kita berbeda nih. Yang tadinya nggak terlihat bisa jadi terlihat. Oke, kita langsung tes di jalan. Oke guys, see you. Oke guys, kita udah sampai di rumah nih. Kita habis riding tadi. Lu lihat sendiri panasnya kayak apa tadi di jalan. Dari keempat visor yang gua tes, yang ini nggak gua tes ya. Yang ini gua nggak tes karena gelap banget nih. Jadi itu sudah lama berlalu. Yang gua tes itu yang memang memiliki teknologi RHD. Wah, rasanya amazing, brother. Sepanjang jalan gua dan istri gua tengok-tengok kiri kanan, dan memang benar terlihat ada sesuatu yang berbeda, baik daya pandang dan daya lihat. Itu nggak merasakan yang namanya panas sama sekali. Jadi daya redam panas dari luar ke dalam itu, wah, bener-bener keblok ya, mantep ya. Dan yang ini sudah gua tes nih, yang kuning ini nih. Yang kuning ini kayaknya memang lebih cocok di sore ke malam ya, karena ini, waduh, ini luar biasa nih. Ini walaupun dia rada kuning-kuning begini nih, enak nih malam nih makanya nih. Karena gue yakin dari
visor ini sih, waduh, amazing nih kalau malam. Ini bisa ngeliat mantan nih bro, kayaknya bro. Warna-warna begini nih. Beneran ini, enak banget ini. Coba kita tes ya. Kabarnya sih katanya bisa ngeliat mantan. Coba pas kalau lagi begini tuh nggak kelihatan. Tapi kalau lagi begini nih, wah, mantan. Kelihatan kan? Mahal nih bos. Ini kaca yang bisa melihat mantan. Iya, hajib ya kan. Nah ini lebih enak lagi nih. Ini sama ya, ketiga ini nih yang gue coba ini rasanya sama tuh kan. Wah, keren, enak nih. Yang ini lebih ajib lagi karena apa nih? Tadi pas gue lagi jalan, gue bisa melihat bidadari bos. Beneran ini, pas gue buka, wah nggak ada. Pas gue tutup, luar biasa, bidadari terlihat nih. Jos tuh, ya nggak? Kelihatan nggak? Bidadari tuh, ya nggak? Waduh. Oh, lo lihat bidadari. Ini badai. Ini lo harus wajib punya nih bos. Nah, oke banget ini. Ini visor yang bisa menemani perjalanan lo dari pagi, siang, sore, malam. Kalau lo masih ngerasa siang rada panas dan lo butuh sesuatu yang lebih gelap, lo bisa pakai iridium yang lama. Cuma iridium yang lama ini kekurangannya dia belum ada teknologi RHD. Jadi menurut gue lumayan masih panas tembusnya. Dan yang ini nih, aduh, saking gelapnya ya, dia bisa melihat dosa kawan yang udah gue lihat nih. Coba nih lu cek nih ya. Ini kan belum ada ya. Oh, udah dipakai nih. Dosa kawan terlihat bos. Dosa kawan. Kan? Nah, kalau itu dosa kawan terlihat. Ya kan? Nggak kelihatan. Kelihatan lagi. Nah, ini sakti nih. Dan dia juga sudah dilengkapi yang sama, namanya pushpin dan pyropos. Menurut gua yang kepake fungsinya cuma di pushpin aja, karena sudah memasuki musim hujan, lu butuh yang namanya anti fog. Jadi lu bisa pesen sama admin helmku.com, Om saya mau pesen visornya tapi pasangin pushpin. Nah itu nanti lu request aja, entah ada penambahan biaya atau enggak, karena itu adalah salah satu kelengkapan yang lu butuhkan ketika nanti memasuki musim hujan. Jadi alangkah indahnya visor lu yang udah keren ini bisa lu pakai pagi, siang, sore, dan malam, dan bisa lu pakai ketika hujan juga. Mantep bos, mantep banget. Oke guys, tadi udah kita tes dari keempat visor yang gue punya. Ternyata memang gua hanya cocok di 3 visor untuk pagi, siang, sore, dan malam ya. Bukan yang satu itu nggak cocok sama gua, yang warna kuning ini bukan yang nggak cocok ya sama gua, cocok juga tetap rasanya. Yang kuning ini, cuma yang kuning ini gua kayaknya kalau siang terlalu apa ya, terlalu silo buat gua nih kalau yang kuning ini nih. Jadi ini menurut gue lebih cocok dipakai di malam aja nih. Warnanya juga masih asik, karena ketika malam lu punya iridium yang warnanya soft juga nggak terlalu kelihatan sama temen-temen lu atau sama orang lain ya. Tapi kalau yang warnanya ngejreng ini, malam nih masih ngeliat nih, orang pun masih ngeliat lu pakai visor iridium. Dan enaknya dia ketika malam itu pandangan lu bukannya berkurang tapi malah makin jelas, karena dia lebih cocok ke night vision ya. Di beberapa helm merek luar punya visor night vision, dia warnanya persis sama seperti ini, warnanya kuning-kuning begini. Ini enak banget ketika lu pakai, mungkin lu akan pergi touring yang banyak melewati daerah banyak mungkin perkebunan atau hutan. Nah ini sangat ngebantu lu karena pandangan lu akan lebih jelas ketika lu pakai visor ini di malam hari. Tapi kalau lu pakai visor yang warna-warna begini nih di malam hari, lu nggak terlalu jelas banget nih kelihatan lu, itu mah bukan iridium, itu mah warna biasa. Tapi menurut gua daya pandangnya untuk malam ini mirip-mirip kayak visor Like Smoke ya. Cuma kalau dibanding Dijayanya fungsinya lebih, menurut gua kalau malam ini lebih fungsi nih, karena daya pandang lu jadi kayak ada boosternya ya.
Jadi kayak makin terlihat nih. Ini lobang terlihat, jalan-jalan kerikil itu juga. Wah, ini jelas banget nih, keren ini. Ini gue punya waktu itu yang warna-warna begini ada di visor Arai dan ada di visor Shark ya. Ini sama nih kuningnya kayak gini nih. Ini keren nih. Ini buat malam nih recommended. Lo yang suka touring atau lo banyak aktivitas pulang kerja malam nih bisa pakai ini. Keren. Nah kalau yang ini standar lah ya. Ini standar ya. Tapi kalau yang ini sih memang gua nggak berani ngetes ya malam. Ini gelap banget nih kalau malam. Yang visor lama ini gelap banget kalau malam. Cuma enaknya dari ketiga visor yang gua punya, dari keempat visor yang gua punya, visor yang ini ketika kita pakai helm dari dalam ya, orang tuh melihat kita, mata kita nggak kelihatan. Kalau pakai yang ketiga visor ini ya, pakai yang ini nggak kelihatan nih. Kalau pakai yang ini kelihatan nih, masih terlihat nih, mata kita masih kelihatan. Kalau pakai yang ketiga visor ini nggak kelihatan nih. Tinggal kawan-kawan pilih aja yang cocok sama warna helm kawan-kawan yang mana, yang cocok sama daerah kawan-kawan yang mana. Menurut gua, kalau dari ketiga warna ini cocok dipakai di segala medan. Kalau yang ini lebih cocok dipakai hanya malam nih. Tapi ini baru 4 yang gua punya karena NHK menerbitkan beberapa varian kaca iridium yang terbaru yang memang sudah RHD yang bisa dipakai di GP Tech Race dan GP Tech Street. Itu banyak. Sayangnya gue baru hanya punya 4. Pasti gue akan coba, pasti gue akan beli varian-varian lain karena kebetulan gue juga suka touring, gue juga melewati beberapa daerah yang obstacle-nya juga berbeda, yang daya pandangnya kita juga berbeda, yang wilayah juga berbeda. Ada yang kiri kanannya padang ilalang serba panas, ada yang hutan lebat, ada yang juga jalanan beton, dan itu semua kesulitannya beda-beda, daya pandangnya beda-beda. Jadi gua harus punya semua varian, gua harus coba semua varian biar perjalanan touring gua, perjalanan kerja gua, perjalanan gua kemana-mana, menurut gua masih nyaman. Terlebih yang namanya visor iridium menambah ketampanan lu di atas motor, ya nggak? Jadi lu coba aja visor-visornya dari NHK ini. Menurut gua semua udah oke, semua udah cakep. Tinggal yang kurang dari visor ini adalah belum adanya pushpin untuk pemakaian anti fog. Karena kita juga nggak mau kerepotan ketika lagi hujan, kita harus ganti visor dulu, pakai visor yang lain. Jadi menurut gua kalau dari warna-warna ini semua sudah bisa dipakai untuk hujan. Cuma sayangnya belum ada pushpin. Mudah-mudahan di seri berikutnya atau di pembaruan berikutnya kaca ini sudah disertakan pushpin. Tapi walaupun tanpa pushpin ya, sebenarnya enaknya tanpa pushpin ya. Kalau helm ini nggak ada pushpin, dia samanya kayak kaca standar. Jadi daya pandang kita tuh ke samping itu nggak ada halangan dan kayak nggak ada yang mengganggu gitu. Jadi kelihatannya luas. Ya semua ada plus minus. Balik lagi, kalau kawan-kawan mungkin mau pakai helm ini nanti pas hujan, menurut gua wajib dipakaikan pushpin supaya anti fog bisa terpakai. Anti fognya kayaknya 70 nih nanti. Lebar-lebarnya lebar 70, yang ukuran 70. Oke, brother. Segitu aja pembahasan visor iridium dari gua. Mudah-mudahan di next video kita akan bikin pembahasan-pembahasan di helm-helm keren lainnya, baik dari NHK ataupun helm-helm yang cakep-cakep lagi. Oke, brother. Segitu aja, kita akan tes, kita akan bongkar semua helm. Kalau ada yang butuh helm apapun, bang, gua mau di review dong helm-helm ini. Lu tinggal WhatsApp gua di sini, lu tinggal komen juga boleh. Dan bila mana video ini berguna buat lu, bermanfaat buat lu, lu share ke kawan-kawan, komen, requestnya apa, pasti akan gua bikinin. See you guys, ciao.